Aku adalah suami yang bergantung pada orang tua. Karena sering memotret wanita kaya, hal itu menjadi viral. Istriku adalah CEO grup. Hingga seorang pria datang ke rumah kami. Dia berkata, "Aku hanyalah pengganti, bulan putih. Sudah menikah selama 6 tahun. Seorang pengganti baru. Membawa sekumpulan buah hijau dan datang ke pintu. Lime hijau, plum hijau. Dia bilang Jiang meminta saya mengirimkan. Yang sama seperti di kepala kamu. Dia memberitahu saya. Aku hanyalah pengganti. Sementara dia adalah yang diciptakan ulang dengan uang Jiang. Jiang juga memberinya sebuah perusahaan. Malam itu menemaninya sepanjang malam. Aku percaya. Aku bertanya ke anak perempuan siapa dia bersamanya. Anak perempuan memilih. Saya pada hari itu langsung membawa anak perempuan saya melarikan diri. Pada pukul 10 pagi lonceng pintu berbunyi. Saya membuka pintu. Sebuah siluet yang familiar sekaligus asing. Lin Shuo berdiri di depan pintu. Salah satu jiwa miskin paling menonjol yang didukung oleh istri saya Jiang Yao. Saya mendengar dia juga merupakan mahasiswa unggulan di Universitas Media Cina. Dia membawa beberapa keranjang buah besar. Tertawa dengan wajah berseri-seri. Saudara Qin. Aku datang untuk melihatmu. Saya membiarkannya masuk. Di villa itu kosong dan hampa. Hanya aku satu orang bernama anak perempuan. Masih terlalu awal di taman kanak-kanak setelah jam pulang. Lin Shuo menatap buah di meja kopi. Jeruk nipis, plum muda, mangga hijau, dan delima. Kurma putih, kiwi, dan carambola. Aku menatap bagian ini yang berwarna hijau muda, telinga yang tipis dan melompat. Saat itu, Lin Shuai yang dikirim oleh bos Jiang memberitahu sambil berkata. Sambil memandangi dengan tatapan penuh permainan. Dia berkata, "Aku mengirimkan beberapa buah cantik untukmu, tidak bertujuan menambah vitamin." Dia berhenti di pintu. Pandangannya juga menunjuk ke arah tertentu. Menyapu di atas kepalaku. Lihat betapa hijau dan sehatnya ini. Hijau muda hijau yang sama seperti di kepalamu, pengontrol jarak jauh saya dipencet dan mengeluarkan suara klik-klik, menyalakan sebatang api. Dari alas kaki langsung menuju mahkota kepala. Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Mengalihkan pandangannya seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Tidak ada maksudnya. Saya percaya kamu bisa mengerti. Dia menempelkan seluruh tubuhnya di sofa dengan sikap seperti pemilik. Orang itu berlutut dengan kesadaran dirinya. Jangan berpikir tentang yang tak pantas dicari. Sungguh mengira dirinya bisa terbang ke atas ranting dan menjadi phoenix. Kamu hanyalah pengganti saja, kan? Kepalaku berdenyut sekali. Seakan dipukul palu berat pada pengganti. Iya. Lin Shuo berdiri dan berjalan ke depanku. Dia menunjuk mata dirinya sendiri. Kemudian menunjuk padaku. Lihatlah dirimu sendiri di cermin. Perhatikan apa yang serupa antara kamu dan saya. Aku menggelengkan kepala. Telur kita yang mirip. Tertawanya terdengar penuh sindiran. Sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti, ya. Tidakkah kamu sadar bahwa mata-mata kita serupa sejauh 90%? Itulah sebabnya kita semua mirip dengan teman masa kecil Jiang Zong yang sudah meninggal. Bulan putihnya. Matanya sangat mirip dengan mata kita. Mengerti. Inilah nilai eksistensimu. Saya seluruh tubuh terasa kaku. Melihatnya dengan tak percaya. Sangat puas. Reaksi saya lagi melemparkan bom besar. Kamu sudah pernah melihat saya sebelumnya. Bukankah kamu merasa ada sedikit perbedaan dengan sekarang? Dia dengan bangga menyentuh wajahnya sendiri. Betul? Itu saja bos Jiang. Dia menghabiskan uang untuk melakukan sedikit penyesuaian pada wajahku. Sesuaikan dengan penampilan sahabat budiman lamanya. Sekarang saya tidak hanya mirip dengannya di mata saja. Seluruh wajahnya sangat mirip. Jadi sebaiknya kamu segera memberi tempat. Jangan berdiri di toilet tanpa melakukan apa-apa. Aku marah sampai gemetar seluruh tubuh. Ingin membantah tapi tidak bisa mengucapkan satupun kata. Dengan emosi yang tinggi. Tidak sengaja menabrak lecet di bibir. Sensasi sakit yang menusuk.
memberiku sedikit kejernihan dalam sekejap. Ini terlalu absurd. Jiang Yao, bagaimana mungkin aku mempercayai kamu? Sangat hampir saya berteriak. Lin Shuo tertawa. Dengan perlahan mengeluarkan ponsel. Tidak percaya Jiang Zong. Kamu tidak kembali semalaman kemarin. Betul? Apakah kamu tahu mengapa? Dia berkata sambil mencari sesuatu di ponselnya. Karena dia menghabiskan malam kemarin bersamaku. Dia membuka sebuah perusahaan media baru untuk saya. Kemarin kami berada di sana. Dia menumpuk layar ponselnya di depan saya. Itulah sebuah foto selfie. Di depannya, membuat gerakan tangan menyerupai gunting. Tertawanya penuh semangat musim semi. Di belakangnya, di sofa yang tidak jauh, duduk seorang sosok yang saya tidak terlalu kenal. Itu Jiang Yao, meskipun agak kabur. Namun di dinding latar belakang terlihat jelas dua huruf besar, media. Kau tak percaya? Tanyakan saja pada kami berdua, kami juga dianggap teman sejalan. Hanya saja saat ini aku akan naik jabatan. Kamu hanya akan dibuang saja. Setidaknya aku yang lebih sempurna sebagai pengganti. Dia menyimpan ponsel. Menepuk-nepuk bahuku. Kemudian bersiap pergi. Saudara, semangat. Dimanapun di dunia, tidak ada tempat yang tanpa rumput harum. Oh. Ngomong-ngomong, Bos Jiang meminta saya mengirim buah-buah ini. Dia sedang mengingatkanmu untuk pergi dengan terhormat. Jika tidak, kamu harus menanggung bagian atas dari padang rumput hijau ini. Nada ringan terdengar melalui WeChat di ponsel. Dari Lin Shuai. Dia mengirim kembali foto yang baru saja saya lihat, yaitu foto dia bersama Jiang Yao. Di bawahnya juga ditambahkan kata, saudaraku, semangat. Aku sudah pergi satu langkah lebih dulu. Aku menatap foto itu. Tangan gunting Lin Shu dan senyumnya yang berseri-seri. Kejatuhan terlalu menyilaukan, seolah dua jarum menusuk mataku. Dia pergi, tinggalkan aku di sini. Kemudian hanya tersisa satu orang lagi, yakni diriku sendiri. Aku bersandar lemas di sofa. Pikiran saya berantakan seperti tumpukan saus pengganti. Bagaimana aku bisa jadi pengganti? Pikiran saya seolah dikeluarkan ke permukaan dan berputar seperti singa di atas air. Lingkaran-lingkaran riak. Berbalik kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Kondisi keluarga saya tidak terlalu makmur. Namun juga tidak buruk. Orang tua saya keduanya guru sekolah menengah, mewarisi tradisi belajar. Dan juga mahir tangan. Ya, terbesar harapan saya adalah belajar dengan baik. Coba menjadi guru. Menjadi dokter yang stabil. Jadi ketika saya diterima di Universitas Jiang, setelah berpacaran di tahun pertama, mereka tanpa basa-basi menghentikan tunjangan hidup saya. Alasannya adalah bahwa di perguruan tinggi harus belajar dengan tekun. Tidak punya uang. Pacarku juga akhirnya berpisah denganku. Untuk hidup. Dan juga demi sedikit harga diri yang konyol. Saya pergi ke bar dekat kampus untuk bekerja paruh waktu sebagai bartender. Di sanalah saya bertemu Jiang Yao. Pada malam itu, dia jelas sedang tidak bersemangat. Dia meminjam minuman di bar dan mulai meminumnya sendiri. Saya melihat dia hampir selesai meminumnya. Lalu saya mengingatkan beberapa kata. Akibatnya, dengan dorongan alkohol, dia meraih pergelangan tangan saya, kakak laki-laki. Mahasiswa ya? Matanya bersinar cerah. Dengan sedikit mabuk dan di mana kamu belajar, ya? Mau gak main bareng kakak? Kakak, aku akan menawari dukungan finansial padamu. Dia sambil berkata. Sambil tangan dan kakinya masih belum baik. Jari-jarinya di telapak tanganku. Dengan lembut mengusap. Aku seorang mahasiswa pria polos. Di mana aku pernah melihat ekspresi seperti itu. Segera menjadi merah sampai leher. Untungnya, kekasihnya, Ning Junmeng, tiba tepat waktu. Dia bahkan menyeretnya kembali ke rumah. Keesokan harinya, saya menerima telepon darinya. Telepon? Suara di pihak lain bersuara lembut dan indah. Dia terus-menerus meminta maaf kepada saya.
Menyatakan ingin memanggil saya makan sebagai pengganti. Sebenarnya saya ingin mengatakan tidak perlu. Namun dia bersikeras keras. Seolah menjadi orang berbeda dari malam tadi. Saya masih merasa gugup ketika pergi makan. Kami baru saja menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di sekolah yang sama. Saya tahun 2. Dia adalah senior akhir kuliah yang hampir lulus. Dia tidak perlu khawatir tentang masa depan seperti mahasiswa biasa. Perusahaan ayahnya sudah lama menunggu dia untuk mengambil alih. Ia berkata, datang ke kampus saja ketika datang ke sekolah. Jika ingin bekerja, pergi bekerja. Saya pada saat itu merasa jarak antara manusia lebih besar daripada antara manusia dan anjing. Sejak itu, dia menjadi pengunjung tetap di sekolah kita. Bersamaku makan di kantin. Bersamaku berjalan-jalan di kampus. Mereka secara alami berkumpul bersama. Pada hari kelulusannya, dia sebagai lulusan unggulan. Dia naik ke atas panggung dan berpidato dengan gemilang. Di malam acara, dia menarik tangan saya. Memperkenalkan saya kepada semua teman dan sahabatnya. Ini adalah pacar saya. Qin Fen sangat tampan. Sangat baik kepadaku. Dia terus memuji saya. Membuat tangan saya penuh. Saya tidak tahu harus menaruhnya di mana. Kemudian saya juga lulus. Dia mengayun tangannya dengan lebar. Langsung memberi saya cap magang. Mengajak saya bekerja bersamanya. Saya membawa dia bertemu dengan orang tua saya yang kaku. Dia juga membawakan saya bertemu keluarganya. Orang tuanya sangat terbuka. Katanya cukup jika anak perempuan suka saja. Semua berjalan lancar, tak terbayangkan. Kami mengurus akta pernikahan. 1 tahun setelah menikah kami memiliki seorang putri. Hari-hari kami selalu manis. Saya masih ingat sekali-kali pergi berwisata ke kota selatan. Di kuil Confucius di ruang Qixing. Dia tidak henti menarik saya untuk mencari jodoh. Setelah selesai mencari, dia menanyakan kepada saya dengan wajah serius. Qin Fen, kita akan selalu bersama, kan? Apakah akan ada anak sendiri juga? Saya tertawa dan menggaruk hidungnya. Ya. Kita akan tetap bersama. Anak saja, kalau tidak ada uang cukup saja. Jika tidak bisa menanggung biaya, hanya dapat bergantung padamu untuk merawat kita berdua. Dia segera mengangkat dada. Memukul dengan suara keras. Tidak apa-apa. Di rumahku ada uang. Aku akan menanpa kamu, cukup menjaga keindahanmu seperti bunga. Saya pada saat itu menjawab dengan bercanda. Jadi aku tidak menjadi orang yang bergantung. Apakah suatu hari nanti kamu tidak akan bersikap baik padaku atau anakku? Aku hanya dapat membawa anak dan melarikan diri. Berapa manisnya kenangan. Betapa menyakitkannya kenyataan. Aku terbangun mendadak dari kenangan. Seakan seseorang menuangkan air es dari kepala hingga kaki. Momen-momen manis yang saya pikir merupakan cinta itu. Sekarang terlihat. Semua terasa seperti penipuan yang direncanakan dengan teliti. Karena mata saya menyerupai mantan teman masa kecil yang telah meninggal. Saya mengambil ponsel. Melihat foto itu yang menyilaukan. Hati saya perlahan turun. Lin Shuo pergi. Kesunyian di villa terasa menakutkan. Saya terkulai di sofa. Berulang kali memperbesar foto itu. Lin Shuo tersenyum cemerlang, Jiang Yao duduk di bayangan kabur di belakangnya. Dan juga kata media yang menyilaukan tersebut. Saya ngakukan pas Mbak Vipex ya, pemimpin untuk elitan ikin unsa. Pilihan saya lalu bersenjinyo, bersenjata saya dapat nakir. Tidak terus posisi sebelumnya, jika saya masa burung dipu. Caption menyatakan bahwa istri bekerja keras. Suami menambahkan untukmu. Berikut ini puluhan ribu komentar. Fangge lagi menebarkan dog food. Kapan saya akan menemukan orang seperti Fangge yang ajaib? Suami terasa iri, baiklah. Aku bersedia makan, soft rich, ini seumur hidup. Aku melihat diriku yang tersenyum penuh di layar. Merasa sangat mengolok-olok konsep dewa. Suami, setiap hari manisnya hanyalah badut yang dipertontonkan dengan cermat. Sebuah pengganti yang tidak boleh terkena cahaya. Tidak.
Saya tidak bisa mempercayainya begitu saja. Kata-kata satu sisi dari Lin Shuo. Aku perlu bukti-bukti yang dapat membuatku benar-benar menyerah. Aku tidak berani menelepon langsung Jiang Yao. Aku takut mendengar jawaban yang tak ingin ku dengar. Aku lebih takut dia mengabaikanku dengan kebohongan. Jari saya meluncur di daftar kontak selama sekian lama. Akhirnya berhenti pada satu nama. Ning Junmeng adalah sahabat terbaik Jiang Yao, persahabatan yang dimulai dari saat mereka memakai celana dengan potongan terbuka dan bersatu. Jika ada seseorang di dunia ini yang paling memahami Jiang Yao, itu pasti ia menghubungi telepon itu. Setelah berdering beberapa kali, akhirnya terangkat dan dia berbicara. Mengapa Anda tiba-tiba memikirkan untuk menelepon saya? Suara Ning Junmeng yang santai terdengar dari receiver. Aku memaksa diriku menampilkan Jiang Yao yang terdengar cukup normal. Tidak apa-apa. Saya hanya bertanya apakah kamu sudah makan. Apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini? Baru saja selesai makan. Masih ada apa lagi? Hanya sekadar makan dan menunggu mati saja. Bagaimana denganmu? Kenapa hari ini tidak memposting video menunjukkan cinta? Para netizen semua sudah menunggu. Dia di sana sedang bercanda. Aku tertawa 2 kali. Jantungku berdebar-debar. Aku mengambil napas dalam-dalam sejenak. Akhirnya aku berhasil mengarahkan topik kembali ke jalur yang benar. Junmeng. Aku punya pertanyaan untukmu. Kamu harus berkata jujur kepada saya. Jiang Yao yang begitu serius. Apakah dia dulu punya kekasih seumur hidup sebelumnya? Ketika saya menanyakan kalimat ini tentang orang yang kemudian mati, telapak tanganku sudah penuh keringat dingin. Di ujung telepon diam sejenak. Kemudian terdengar tawa dan tangisan Ning Junmeng yang tidak tersembunyi. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya ini? Tertawanya melengkung ke depan dan ke belakang adalah bukti adanya hal itu. Saya kira Anda sudah tahu sejak dulu, ya? Hatiku seketika jatuh ke dasar lembah. Ning Junmeng masih di sana. Sambil mengatakannya, nada suaranya penuh dengan keceriaan kenangan. Ketika Jiang Yao masih di kelas akhir. Kapan itu? Tidak lama sebelum pergi ke bar untuk minum, dia masih berteman dekat dengannya, seperti rekan masa kecil. Kemudian dia mengaku. Boom! Seolah-olah sesuatu meledak dalam pikiran saya. Menunjukkan perasaannya sebelum bertemu denganku. Apa yang Anda ucapkan? Kata Ning Junmeng mirip 2 palu besi. Menghancurkan sisa keberuntungan terakhir saya. Hei! Qin Fen? Apakah kamu masih mendengarkan? Suara saya terdengar kering, tidak menyerupai diriku. Terima kasih sudah memberitahu saya Junmeng. Kami selalu dianggap teman sampai akhir. Saya tidak menunggu dia mengatakan apa-apa. Aku segera memutuskan telepon. Sebelum memutuskan, saya seolah-olah mendengarnya berbisik dari sisi lain. Tak masuk akal, ya? Tidak jelas mengapa juga. Hal yang sangat penting. Aku yang harus menjadi suami ternyata yang terakhir. Saya tahu ini lucu. Sangat menggelikan sekali. Aku tidak puas. Namun aku tetap tidak puas. Aku bergetar saat menelpon nomor yang paling akrab dengannya, telepon Jiang Yao. Teleponnya terhubung dan terdengar suaranya yang tenang namun sedikit lelah. Halo. Ada apa? Yao Yao. Kamu lagi apa? Aku berusaha membuat suaraku terdengar seperti biasa. Di kantor sedang sibuk rapat. Jika ada urusan, sampaikan cepat. Hari ini seseorang mengirimkan beberapa buah ke dalam darah King Ming King Mei. Saya bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu yang memintakannya dikirim? Ada apa? Dia menanyai balik bahwa dia mengirimnya sesuai permintaanku. Tidak terasa nikmat. Meskipun tidak disukai juga harus dimakan. Mengandung banyak vitamin C baik untuk luka di mulutmu. Kata-katanya seperti jarum-jarum yang menusuk hatiku. Ternyata dia masih mengingat bahwa aku memiliki luka di mulut. Kepedulian ini saat ini membuat saya merasa sangat jijik. Karena ia peduli padaku atau masih memperhatikan wajah yang menyerupai orang lain. Saya mengumpulkan semua keberanianku. Mengajukan pertanyaan telepon mau tersebut. Apakah kamu pernah menyukai musuh masa kecilmu? Itulah telepon yang sudah mati.
Di sisi lain ada keheningan panjang. Setiap detiknya terasa sepanjang 1 abad. Saat saya berpikir dia tidak akan menjawab, dia akhirnya mengucap, "Tidak pernah disukai, bila mati maka mati saja." Aku sangat mengharapkan dia mati, Qin Fen. Orang yang paling saya sukai. Hanya kamu yang mendengar penolakan tegasnya. Mendengar kalimat, "Aku ingin dia mati." Saya. Tapi hanya merasakan dingin di seluruh tubuh. Terlalu palsu. Ini benar-benar bukan penjelasan. Ini adalah alasan belaka. Ini karena rasa tidak aman. Ia bersikap keras kepala. Sahabat terdekatnya bahkan mengaku dengan lisan mereka. Dia masih menyesatkanku. Aku tidak bisa lagi mendengarkannya. Kata-kata selanjutnya, tidak ada satupun kata yang dapat masuk ke telingaku. Aku tahu. Aku cepat-cepat menyatakan. Telepon yang terus terhubung dan kemudian diputus. Telp telah diputus. Saya menatap nama Jiang Yao di layar ponsel. Hanya merasa dunia berputar-putar. Aku menahan diri melewati makan siang. Tidak memakan satu suapan. Pikiranku penuh dengan Lin Shuo saja. Wajahnya yang layak dipukul dan kata-kata yang ia ucapkan. Tidak bisa. Aku harus pergi menjemput Ning Ning. Di perjalanan mengemudi menuju taman kanak-kanak. Di hati aku hanya ada satu pikiran. Aku bisa tidak membutuhkan apapun. Tetapi 6 tahun ini jelas aku yang menumbuhkannya. Dia adalah satu-satunya jalur saya. Kemudian mengetahui bahwa teman kecil tersebut seperti burung kecil yang ceria. Berbicara berisik-berisik sambil mengabarkan cerita seru di TK. Aku memegang kepalanya. Hati saya menjadi sangat kacau. Tepat di lampu hijau itu, aku secara tidak sadar bertanya padanya. Ayah Ning Ning bertanya satu pertanyaan kepada kamu. Jika kamu harus memilih antara ayah dan ibu, kamu mau bersama siapa? Ning Ning sedang bermain dengan jari saat mendengar. Mengangkat kepala. Mata besarnya yang tampak seperti milikku. Matanya tidak menunjukkan sedikit juga keraguan. Maka aku pasti akan bersama ayah. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Hati saya terasa seperti terkena pukulan tiba-tiba oleh sesuatu. Rasa sakit dan bengkak. Aku menahan emosi dan terus bertanya. Jadi setelah ikut ayahnya nanti mungkin tidak bisa tinggal di rumah sebesar ini. Juga tidak akan dapat masuk ke taman kanak-kanak yang bagus seperti ini. Makanan juga mungkin tidak sebaik sekarang. Apakah kamu masih mau? Rambut kecil Ning Ning mengernyit. Sepertinya sedang memikirkan dengan serius. Kemudian dia mendekat. Dia mencium wajahku dengan kuat. Selama berada bersama ayah, aku bersedia makan apapun meskipun tidak enak. Bersama ayah makan juga bisa menjadi cukup lezat. Sudah cukup dengan kalimat ini. Kembali ke rumah. Aku masuk ke dapur. Pertama kali membuat satu meja penuh masakan. Semua merupakan daging tenderloin manis asam favorit Ning Ning. Sayap ayam kola. Masih ada kentang goreng. Setelah makan malam, saya juga mengambil 1 ekor ikan lele dari kulkas. Namun Jiang Yao terus tidak mengizinkannya makan es krim rasa stroberi berlebih. Ayah setuju. Berapa saja yang ingin dimakan hari ini. Makan sebanyak apapun. Melihat gadis itu makan dengan mulut penuh krim dan terlihat bahagia. Keraguan kecil yang tersisa di hati saya juga menghilang begitu saja. Hal itu ternyata sama dengan apa yang dikatakan Lin Shuo. Selama 3 hari berturut-turut, Jiang Yao belum kembali. Satu panggilan. Tidak ada satu pesan pun. Sebaliknya, Lin Shuo seolah-olah memeriksa jam masuk kerja. Setiap hari tepat waktu mengirimkan kepada saya pesan baru yang semuanya terjadi di tengah malam. Foto mereka berdua di perusahaan baru itu. Meskipun tidak ada tindakan yang terlalu akrab. Namun kehadirannya, sedangkan sumpahku yang tidak hadir lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Di dalam foto, Jiang Yao terkadang mengerutkan alis. Melihat dokumen, terkadang berbicara dengan orang. Sementara Lin Shuo selalu dapat menemukan sudut yang sempurna. Membingkai dirinya dan dia bersama-sama. Dengan senyum kemenangan di wajahnya. Dia juga menambahkan teks. Bapak Jiang.
Untuk perusahaan kita. Benar-benar khawatir dan lelah. Tenang saja. Aku akan merawatnya. Aku memandang ke atas. Aku merasa seperti lelucon besar yang menggelikan. Pada malam hari keempat, sungguh sudah tidur. Aku berbaring di tempat tidur. Aku harus mengakhiri ini. Saya membuka chat dengan Jiang Yao. Aku mengirim foto selfie yang pertama kali dikirimkan Lin Shuo kepada saya. Ia sedang menunjukkan gerakan gunting. Sementara Jiang Yao berada di sofa di belakangnya. Dalam foto itu saya sedang mengetik. Anda menemaninya bekerja di perusahaan baru. Ternyata hampir selalu balas Jiang Yao dalam 1 detik. Betul, ya. Itu pekerjaan biasa saja. Merenovasi perusahaan baru. Menyiapkan semua urusan di perusahaan baru. Jangan terlalu memikirkan. Tidak ada masalah. Aku menggelak dengan nada dingin. Terus mengetik. Kamu memang sangat hebat. Kotak obrolan perusahaan Anda ini diam cukup lama kali ini. Sudah berlalu beberapa menit. Dia baru saja kembali. Bagaimana kamu mengetahuinya? Melihat 5 kata ini, satu-satunya percikan terakhir di hati saya pun benar-benar padam. Dia merasa cemas. Dia tidak bertanya padaku. Mengapa ia tahu dia bersama Lin Shuo? Tapi ia bertanya kepadaku. Bagaimana aku bisa mengetahui tentang pengiriman perusahaan ini? Ternyata baginya, bekerja dengan seorang pria yang tidak pulang semalam bukanlah hal penting. Namun mengalihkan suatu perusahaan memang harus disembunyikan dariku. Aku tersenyum sendiri. Aku menjawab beberapa yang terakhir tidak apa-apa. Sudah tidur. Saya secara kebetulan mengetahuinya. Matikan ponsel. Saya menatap langit-langit. Seharian tanpa tidur. Karena Anda meminta saya berundur. Maka saya pergi saja. Kenapa harus memainkan drama cinta yang tidak tahan lama? Aku tak sanggup mengurus lampu gantung di langit-langit. Saya menonton sepanjang malam. Ketika sinar matahari pertama menembus celah tirai dan menyinari wajahku. Aku berbalik dan duduk. Sudah cukup. Apa pengganti? Siapa yang memberi tempat? Aku tidak mau main lagi. Aku berjalan diam-diam masuk ke kamar Ningning. Kecilnya tidur lelap. Mulut kecilnya sedikit menutup. Seolah-olah pangsit berwarna pink lembut. Aku menunduk, meniupkan napas pelan ke telinganya. Ningning, bangunlah. Ayah akan membawamu ke tempat yang bagus. Ningning membuka mata seolah masih mengantuk. Memijat ayah. Langit belum terbit, nih. Aku menurunkan suara. Dengan nada yang sangat menggoda. Aku beritahu padanya. Ingin atau tidak ingin pergi ke suatu tempat di mana kamu tidak harus masuk taman kanak-kanak. Di mana setiap hari bisa menunggang kuda. Masih bisa makan banyak-banyak es krim di taman kanak-kanak itu. Kepala kecil Ningning tiba-tiba sadar. Dia segera melakukannya. Mata membulatnya sangat lebar. Ayah, kamu bilang benar-benar tidak perlu pergi ke sekolah. Tentu saja benar, saya menekan matanya. Apa gunanya pergi ke sekolah? Menganggapku sebagai selebriti bersamamu. Mari kita pergi ke kota selatan terlebih dahulu untuk berwisata 1 bulan dan bersenang-senang. Apakah ini baik? Baik. Di wajah kecil Ningning. Secara tiba-tiba muncul senyuman bercahaya. Kegembiraannya lebih besar daripada menerima bungkus merah pada tahun baru. Dan ia pun bersemangat menyelesaikan. Kami berdua seperti agen rahasia yang melaksanakan misi. Dengan gerak cepat, kami menyiapkan koper. Saya memuat pakaian saya dan Ningning ke dalam 2 koper besar yang penuh. Mainannya. Peralatan live streaming saya juga sudah menurun. Berjalan ke ruang tamu. Saya menelusuri laci dan menemukan selembar kertas catatan. Mengambil pena. Menulis 4 huruf besar dengan gaya menari seperti naga dan phoenix. Tinggalkan tanpa memikirkannya. Saya melemparkan kertas tersebut sembarangan di atas meja kecil yang penuh dengan buah berwarna hijau. Saya merasa 4 kata itu benar-benar sialan keren sebelum keluar. Saya mengeluarkan kartu itu dari dompet. Telah menggunakan kartu telepon seluler selama 6 tahun. Tanpa ragu,
Dia memecahnya menjadi dua dengan kuku. Selamat tinggal Jiang Yao, selamat tinggal. Bangunan ini telah mengikatku selama 6 tahun dalam sangkar megah. Di jalan menuju bandara, Ning Ning bersemangat menarik jendela mobil, terus menanyakan dengan riak-riak tanpa henti. Apakah ada gajah di Nancheng? Ada. Apakah ada merak? Ada juga. Wah. Jadi, dapatkah kita membawa gajah dan burung merak itu pulang dan menahankannya di rumah? Saya tertawa sambil memandu kepalanya. Itu tidak bisa. Mereka punya rumah mereka sendiri. Seperti itu, saya juga harus mencari rumah yang menjadi milik saya dan Ning Ning. Tiket penerbangan kelas pertama menuju kota selatan pada hari itu. Ini adalah kali terakhir saya memakai uang Jiang Yao. Saat pesawat lepas landas, terdengar dorongan hebat yang memaksa ke belakang. Saya menatap kota di luar jendela yang semakin mengecil. Di dalam hati tidak ada sedikit pun kenangan. Hanya ada satu rasa pembebasan yang belum pernah dialami. Sesuai dengan maksud saya, cukup mengendurkan suasana hati. Setelah lebih dari 2 jam, pesawat mendarat di Bandara Changshui, kota Kunsan. Sebuah udara lembab yang membawa aroma rumput segar dan tanah muncul menghampiri. Saya mengambil napas dalam-dalam. Merasa bahkan paru-paru saya terasa lebih bersih. Tempat tinggal kami adalah sebuah desa yang telah saya pesan sebelumnya secara online. Pemilik penginapan dan istri mereka adalah pasangan suami istri parubaya yang sangat sederhana. Ketika kamu melihat saya dengan antusias Ning Ning yang luar biasa. Juga membantu mengingatkan Li. Dan juga menyiapkannya. Buah segar yang baru dipetik. Ning Ning benar-benar melepaskan diri. Di halaman, seekor anjing kuning berlari di tanah. Melihat suara yang jernih seperti lonceng angin. Melihat ia dengan ekspresi tanpa rasa khawatir. Sebuah sedikit bayangan gelap yang muncul karena meninggalkan kampung halaman saya di hati saya. Juga sepenuhnya hilang. Langit di sini sangat biru awan. Bai-Bai dan Ning Ning tenang. Berada di halaman susu. Memandang ke kejauhan yang terasa. Rasanya sebelum ini semua terasa seperti mimpi konyol. Ayah Nining menahan tanganku. Menatap dengan wajah kecil. Di sini sangat indah. Saya suka di sini. Saya menunduk. Pegang dia dalam pelukan. Selama kamu menyukainya nanti. Di sini adalah rumah baru kami. Kehidupan saya di kota selatan. Nyaman seperti mimpi yang tidak mau terbangun. Saya dan Ning Ning benar-benar naik kuda di padang rumput menuju langit. Keluarga kecil, duduk saja. Saudara saya berada di depan sisi kuda saya. Suara tawa Ning Tian yang menggebu. Bergetar di padang rumput terbuka. Kami memberi rumput kepada sapi dan domba kami yang lembut. Tangan kecil Ning Ning menahan domba, menyerahkan rumput ke mulutnya dengan sangat hati-hati, sekaligus gugup dan bersemangat. Di dalam sangkar megah itu, semua kesibukan dan penderitaan terkumpul. Saya bersatu dengan awan biru dan putih di sini, udara segar mengikis semuanya menjadi bersih. Aku berpikir hari-hari seperti ini akan terus berlanjut. Tetapi aku tidak tahu. Saat saya dan Ning Ning bebas menikmati kebebasan. Sebuah badai sedang bersiap di ribuan mil jauhnya, di Jiangsheng. Dan inti badai tersebut adalah istriku Jiang Yao yang saya tinggalkan di belakangku. Hal ini mulai 2 hari kemudian. Guru Li di taman kanak-kanak menemukan bahwa Ning Ning tidak datang ke sekolah berturut-turut 2 hari. Hal ini sangat tidak biasa bagi Jiang Zining yang tak pernah terlambat atau pulang lebih awal. Dia pertama-tama menelepon saya. Namun suara pemberitahuan di dalam kota itu terasa sangat dingin. Nomor yang Anda telepon kosong. Guru Li terdiam sejenak. Mengira dia salah menelpon lalu memeriksanya lagi. Hasilnya tetap sama. Tanpa pilihan lain. Dia hanya bisa menelpon nomor di kolom kontak darurat. Saat telepon tersambung. Jiang Yao sedang mengadakan rapat penting tingkat atas perusahaan. Dia menatap taman kanak-kanak pada ponselnya. Panggilan masuk dari Guru Li membuatnya mengerutkan dahi tanpa disengaja. Dia menekan tombol mute dan tidak menjawab. Namun tak lama kemudian, telepon berbunyi lagi. Jiang Yao merasakan sedikit ketidakpuasan di hatinya. Dia mengucapkan kepada orang-orang di ruang rapat. Maaf. Bersandar pada ponsel, ia berjalan keluar.
Halo, apa yang terjadi? Suara dia mengandung sedikit rasa terganggu. Tidak senang. Maaf mengganggu Anda, seperti ini. Hari ini dan kemarin tidak hadir. Saya menelepon, tapi tidak dapat dihubungi. Menunjukkan nomor kosong. Jadi saya ingin bertanya, apakah anakmu tidak merasa nyaman? Alis Jiang Yao mengernyitkan lebih tegang. Nomor kosong? Dia memutuskan panggilan. Segera mencari nama saya di daftar kontak. Dia menelponnya. Nomor yang Anda telepon adalah nomor kosong. Sinyal panggilan yang sama persis. Membuat Jiang Yao merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Secara instan berubah menjadi perasaan yang menakutkan. Dia segera membuka WeChat. Mengirim pesan kepadaku. Hasilnya muncul tanda seru merah. Pihak lain sudah menghapusmu, wajah Jiang Yao langsung memutih. Dia tak lagi punya waktu untuk rapat. Menangkap kunci mobil dan langsung keluar. Sepatu hak tinggi menapak di lantai yang bersih. Menghasilkan suara cepat dan panik. Dia dengan sepantasnya berlari pulang. Di sepanjang perjalanan, dia mengemudi mobil sangat cepat. Perasaan yang seperti gelombang di dalam hati semakin kuat. Pintu utama villa tidak terkunci. Mendorong pintu, yang menyambutnya adalah kesunyian mutlak. Dia menjerit 2 kali. Di rumah kosong itu hanya terdengar gema suaranya. Dia lari naik ke lantai 2. Pertama ia membuka pintu kamar Ningning. Di dalamnya rapi dan teratur. Namun beberapa mainan dan pakaian favorit Ningning hilang. Hatinya tiba-tiba kosong. Kemudian ia tergelincir-gelecik meluncur masuk ke lemari pakaian kamar tidur utama kami. Setengah lemari saya menjadi kosong. Pakaian yang biasa saya kenakan tidak hanya 1 atau 2 yang dibawa pergi. Sebuah banyak, bahkan kedua koper besar yang kami simpan di ruang penyimpanan juga hilang tak berjejak. Orang pergi, gedung menjadi hampa. Dia menampar hati Jiang Yao dengan sangat keras. Ia tergoyang mundur 2 langkah. Berpijak pada bingkai pintu. Pikiran menjadi kosong. Dia turun ke bawah lantai dengan wajah terpuruk. Matanya mengarungi ruang tamu dengan pandangan terhuyung. Akhirnya pandangannya tertuju pada kertas yang saya lempar di meja kopi. Kertas itu tertekan di atas tumpukan buah muda yang dikirim olehnya. Dia berjalan ke sana. Dengan tangan bergetar ia mengambil kertas tersebut. Di satu sisi hanya tulisan. Dengan 4 huruf besar yang ditulis. Sudah pergi, jangan memikirkannya. Pada saat itu, semua khawatir, kebingungan, dan ketidaktenangan. Semuanya bergetar di dalam dada Jiang Yao. Untuk menimbulkan amarah yang dahsyat. Kepalanya mengerut karena tekanan. Catatan itu yang ditulis dengan kata-kata pengkhianatan. Dia memegangnya sehingga berubah bentuk. Suara kemarahannya meletus keluar dari tenggorokannya. Dengan sedikit getaran yang bahkan dia tidak menyadari. Mendapatkan kegilaan melalui media sosial. Berani bermain denganku sambil membawa bola dan berlari. Dia marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Wajah cantiknya tergoyang karena kemarahannya. Kamu sebaiknya menaruhnya di tempat aman untukku. Dia menggigit dan menggerogoti giginya. Setiap kata tampak seperti dipencet keluar dari celah gigi. Jangan biarkan aku menangkap. Kamu tangkap kembali. Jika tidak menutupmu. Berlutut di depan keyboard. Aku tak akan percaya penurunan. Saya hidup di kota selatan. Nyaman seperti mimpi yang enggan terbangun. Di dalam tulang saya tetap seorang pencipta konten. Pencipta. Akun dengan jutaan penggemar tidak bisa begitu saja dibiarkan terombang-ambing. Yang lebih penting, saya ingin mencatat kehidupan baru saya dan Ningning. Jadi, saya mengambil perangkat siaran langsung dan kamera saya. Di dalam lensa ada langit biru seperti dicuci. Padang rumput yang tak berujung. Aku menunggang kuda bersama Ningning. Dia duduk di depanku. Tubuhnya kecil. Seiring langkah kuda. Menari bersama. Tangan-tangan riangnya berayun-ayun. Suara tawa yang jernih terdengar begitu jauh. Dan kami juga di tepi api unggun di halaman penginapan. Gambar persiapan menyalakan barbecue. Kehidupan saya yang canggung.
Air mata mengalir deras tercium asap. Ningning di samping tertawa sampai tak dapat berhenti bergoyang. Semua ini adalah hal-hal yang belum pernah ada dalam video saya sebelumnya. Dulu, saya adalah suami khusus bagi wanita kaya. Di dalam ruangan, ada dapur dan pria yang berputar di sekitar sungai. Sedangkan sekarang, dalam sinar kamera, saya adalah ayah Ningning. Saya seorang manusia bebas yang hidup, saya menyatukan semua bahan ini menjadi satu. Menyertai dengan lagu rakyat berirama ceria. Awal video menampilkan senyum manis dan polos Ningning. Akhirnya, saya dan dia duduk berdampingan di atas rumput. Menatap bayangan senja di kejauhan. Setelah memotong video, langit pun gelap. Panggangan di pekarangan sudah terangkat. Sate daging beraroma asap di atas bara membuat desir. Minyak jatuh ke api, membuat sekumpulan percikan kecil. Saya membuka satu kaleng bir. Ningning menuangkan segelas susu. Ningning Saya meneguk satu tegukan bir dingin. Tubuh saya terasa nyaman. Besok, ayah berulang tahun. Kamu tidak memberiku hadiah, ya? Ningning sedang mengunyah seikat sayap ayam panggang. Makanan yang dia makan membuat mulutnya penuh minyak. Dia mendengar kata-kataku. Dengan menundukkan kepala kecilnya, ia berpikir sejenak. Kemudian ia berbicara dengan ekspresi cemas. Saya tidak punya uang. Saya sengaja mengolok-olokkannya. Tanpa uang tidak mungkin. Tidak ada hadiah. Ayah pasti tidak senang. Dia memutar matanya. Tiba-tiba dia mendekat. Di wajahku ia menelannya besar sekali. Jadi saya mencium ayah sejenak sebagai hadiah. Sebuah rasa berlemak daging panggang segera menyebar di pipiku. Saya berperan tidak suka sambil mengusap wajah. Mengernyitkan dahi dan berkata. Mulutnya penuh minyak. Mata ini berputar-putar. Sebenarnya hati saya sudah sejak dahulu berseri. Setiap hadiah berharga yang diberikan Jiang Yao kepada saya menjadikan saya merasa hangat. Ningning melihat sikap saya yang mengabaikan. Bibir kecilnya tersenyum. Tidak suka. Tidak ada hadiah lain juga. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku memeluknya ke dalam pelukanku. Aku memberi ciuman keras di dahi dia setelah selesai makan barbeku. Aku berbaring di kursi panjang di penginapan dan mengambil ponselnya. Aku melihat video yang baru saja kutangkap. Aku mengangguk puas. Aku memberi judul pada videonya. Selamat tinggal pada masa lalu dan kain bulu kecilku, memulai hidup baru. Tanpa berpikir, saya langsung mengklik unggah. Sebagai blogger dengan jutaan penggemar. Setelah video saya dipublikasikan, data di balik layar mulai tumbuh secara eksponensial. Tapi saya tidak terlalu memperhatikan. Saya melempar ponsel sembarangan. Sambil memulai menangkap nyamuk api bersama Ningning. Saya tidak tahu. Saat saya dan Ningning memberi makan beberapa firefly sambil bersorak-sorai. Video saya sudah mengguncang dunia online dan membuat area komentar berapi-api. Wah, ini sudah pergi. Judul tidur. Informasi sangat banyak. Selamat tinggal pada masa lalu. Berpisah dengan istri kaya, ya? Kakak Fan akhirnya benar-benar kuat. Sungguh pria sejati. Hanya saya yang penasaran. Ini di mana? Pemandangannya terlalu indah, ya? Tolong alamat. Tentu saja. Di antara komentar-komentar ini juga ada tamu khusus. Jiang Shangjiangya yang jauh ribuan mil juga melihat video ini. Dia sebenarnya adalah penggemar saya. Saat notifikasi ponsel berbunyi, dia langsung mengklik halaman. Ketika dia melihat video di mana jelas wajahnya tersenyum lebar. Saat itu, wajah saya masih terlihat lega. Jari-jari yang memegang ponsel tak disadari mengencet. Ia mempos dan memperbesar berkali-kali. Seperti detektif yang teliti mengamati setiap detail dalam video. Akhirnya pandangannya terfokus pada satu gambar. Itulah saya dan Ningning di depan pintu penginapan, dengan beberapa baris pagar bambu khas daerah tersebut sebagai latar belakang. Juga ada sebuah grafit dengan desain yang sangat unik. Dia segera membuka komputernya dan memasukkan beberapa kata kunci ke dalam kotak pencarian,
Penginapan khas Kota Biru. Pagar bambu. Gambar grafit satu persatu muncul. Dia dengan sabar membalik beberapa halaman. Tiba-tiba pupilnya mengecil dengan cepat. Sebuah gambar promosi akomodasi menampilkan pagar bambu dan grafit yang persis sama seperti di videoku. Dia membuka gambar. Di bawahnya ada nama dan alamat penginapan. Menemukan bahwa sudut bibir Jiang Yao tak tertahankan. Aku dan Ning Ning lelah bermain. Satu malam tanpa mimpi. Sinar matahari pagi kota Lanceng menembus selat tirai dengan lembut menyinari wajahku. Dengan hangat, aku tertidur dan berguling. Di samping si Jue ada sumber panas kecil. Berguling bolak-balik. Itu Ning Ning. Lengan kecilnya masih bersandar di dada saya. Tidur dengan wajah kecil merah merona. Mengucap ucapan tak teratur di bibirnya. Tidak tahu apa yang dia impikan yang lezat. Aku tersenyum. Di hati ada kelembutan. Hari ini adalah ulang tahun saya. Tidak ada hadiah mahal. Tidak ada pesta mewah. Namun ada putri di sisiku. Dengan sedikit ketenangan sejenak. Cukup saja. Tepat ketika saya bersiap untuk berbaring lagi sebentar di tempat tidur. Terdengar bunyi ketukan pintu yang kuat dan cepat. Bunyi itu tiba-tiba terdengar. Beng beng beng. Suara itu berat dan berisik, seperti memukul pintu dengan tinju. Seluruh pintu kayu bergetar. Ning Ning yang kukelilingi terkejut dan gemetar. Tiba-tiba dia membuka mata. Tubuh kecilnya meluncur kembali ke dalam pelukanku. Suara itu membawa nada tangisan. Ayah, ada seseorang mengetuk pintu dengan keras. Tidak jadi orang jahat, ya? Jangan tidur. Tangan kecilnya erat memegang rasa kantukku. Tubuhku gemetar. Aku terguncang oleh suara gempuran yang tiba-tiba. Membuat jantungku berdegup kencang. Rasa kantuk hampir hilang dalam sekejap. Sebuah amarah panas juga mengalir naik. Aku sambil menenangkan memukul punggung Ning Ning. Sambil menghadap. Dia berkata dengan tidak sabar. Siapa? Mengetuk pintu dengan begitu keras? Tidak tahu harus mengetuk pelan? Sungguh? Saya bahkan tidak bisa tidur di hari ulang tahunku, setelah suara saya berakhir. Kemudian terdengar dentang keras. Pintu kayu yang tampak cukup kokoh itu. Ternyata dipukul kuat sekali dari luar dan terbalik. Serbuk kayu mengembus. Sinar matahari tiba-tiba masuk dengan sangat menyilaukan. Suatu bayangan familiar yang bergerak melawan cahaya. Dikelilingi oleh rasa marah yang menakutkan. Seolah-olah dewa pembunuh berdiri begitu di pintu. Aku baru saja mengangkat kepalaku. Tidak melihat wajah orang yang datang. Pikiranku tetap terkejut. Bayangan tersebut sudah mengerahkan beberapa langkah cepat lalu mendekati sisi tempat tidur. Aku hanya merasakan rasa sakit hebat pada kulit kepala. Sebuah kekuatan besar menarik telingaku. Mendorong seluruh tubuhku dari tempat tidur dengan paksa. Mataku bersinar seperti bintang emas. Semua diriku menundukkan diri dan terjatuh ke karpet di tepi tempat tidur. Rasa dingin menusuk merambat dari kepala hingga seluruh tubuh. Aku akhirnya melihat dengan jelas. Wajah itu adalah istriku, Jiang Yao. Pada wajah cantik dia. Saat ini tidak ada seutas noda darah. Dipenuhi embun beku pada mata itu. Mataku yang pernah aku cintai. Bersinarlah dengan kemarahan yang membara. Seolah-olah dia akan menelan saya secara hidup dan membongkar saya. Dia menatapku dari atas ke bawah. Setiap kata terasa seperti diperas keluar dari sela-sela gigi. Dengan takdir yang tidak dapat dielakkan, dia menunduk pada saya. Aku menatap wajahnya yang penuh kemarahan ekstrim. Wajahnya tampak serius. Otakku belum merespons. Tubuh sudah melakukan tindakan paling jujur. Kakinya menjadi lemah. Aku secara naluri langsung menunduk. Aku berkata dengan suara yang tak terkontrol. Istri, aku salah. Jangan menyeramkan anak. Tenang, tenang, harus tenang. Suara saya membawa gemetar yang belum saya sadari. Juga menakuti anak. Jiang Yao tiba-tiba bersuara. Tawa itu lebih dingin daripada es musim dingin. Kamu sudah melarikan diri bersama anak.
Sekarang kamu bilang kepada saya. Mengintimidasi anak, saya tidak mengejarnya. Anaknya sudah tidak ada. Suara dia tiba-tiba naik tajam. Bersama sedikit kemarahan yang tajam. Saya, sang ibu, yang susah-susah menanggung kehamilan 10 bulan dan melahirkan anak. Semuanya diculik olehmu, makhluk ternak ini. Suara dia tiba-tiba naik tajam. Dengan suara gemetar yang tajam. Saya, sang ibu, yang susah-susah menanggung kehamilan 10 bulan dan melahirkan anak. Semuanya diculik olehmu, makhluk ternak ini. Saya memang tidak memerjual manusia. Aku dihina sampai terasa berdarah. Namun aku tetap membela diri secara bawah sadar. Suara saya kering dan lemah. Ning-Ning bilang dia bersedia ikut pergi denganku. Dia tidak mau mengikuti ibunya. Sementara kata-kataku belum selesai, sang pengkhianat kecil yang tadi masih gemetar di belakangku di ranjang itu tiba-tiba bergerak. Ning-Ning menelurkan kepala kecilnya keluar dari selimut. Sebuah sepasang mata besar. Kemudian dengan takut-takut melihatku. Kemudian ia berbalik menuju pintu masuk dan menatap Jiang Yao, penuh dengan aura kemarahan. Hanya 1 detik. Wajah kecilnya berubah dari ketakutan menjadi kegembiraan. Ibu. Dia berdiri cepat dari tempat tidur. Mendekati sisi tempat tidur sambil terguling dan memanjat. Mengulurkan tangan kecil. Meminta Jiang Yao memeluk. Ibu. Aku bersedia mengikuti kamu dan tidak mendengarkan omongan ayah. Yang paling saya sukai adalah suara ibuku yang lantang. Pengucapannya jelas. Penuh kejujuran yang tulus dari hati. Aku seluruhnya terpesona. Aku menatapku dengan terkejut. 1 detik sebelumnya masih berkata. Seorang putri kandung yang bersedia melakukan apa saja hanya untuk bersama ayah. Kini ia menahan erat kaki Jiang Yao. Memandang ke atas dengan wajah kecil. Menunjukkan sikap setia dan tulus. Mulutku terbuka. Tak mampu mengucapkan satu kata pun. Hati. Seolah-olah ditendang keras oleh si gadis kecil ini. Serasa kesal namun juga terhibur. Es dingin di wajah Jiang Yao sedikit mencair. Menggantinya adalah rasa bangga seorang pemenang. Dia menunduk dan merangkul Ning-Ning. Mencium wajah kecilnya. Masih tetap bayiku cinta, Ning-Ning yang patuh. Dia memeluk Ning-Ning. Dari atas, dia menatapku sekilas. Nada suaranya penuh penghinaan. Seperti sesuatu yang tidak tahu apa-apa tentang baik dan buruk. Saya merasakan wajah saya terbakar dengan panas. Jiang Yao akhirnya melepaskan tangan yang menarik rambutku. Nada suaranya tetap dingin. Tanpa satu jejak emosi. Jangan bersujud, bangkitlah dan pergi. Saya seperti mendapat amnesti. Seperti ayam pertarungan yang kalah. Bergerak seperti berserakan abu-abu, saya merangkak dari lantai lalu berjalan pergi. Ini akan memaksaku kembali. Juga membuat masalah besar ini. Tidak menarik saya kembali. Hanya 3 sesi sidang yang membuatnya curiga pada saya. Sambil memijat lutut berderak. Sambil tergesa-gesa berkata. Yao Yao. Tunggu saya menyiapkan barang-barang. Segera akan kembali bersamamu. Tunggu sebentar. Saya menyiapkannya dengan cepat. Setidaknya saya membawa begitu banyak pakaian di sini. Tidak mungkin semua dilempar di sini. Jiang Yao menggendong Ning-Ning mendengar kata-kataku. Seolah-olah mereka mendengar lelucon yang sangat besar. Selesaikan sebuah palu. Kemudian ia menyiapkan 1 pukulan mata yang melayang ke arahnya. Kamu lagi terasa dingin dan ingin dipukul lagi, ya? Kamu sudah menyiapkan susu tipe itu tadi malam, ya? Aku terkejut. Gerakan mengemas barang terhenti di tempat. Apa maksudnya? Aku mencoba menanyakan dengan hati-hati. Kita tidak akan kembali. Jiang Yao menoleh mata melipat ke arahnya. Itu adalah ekspresi yang belum begitu aku kenal. Berada dengan ketidaksabaran sebesar 70% dan rasa jijik 30% karena tidak kembali. Apakah kamu tidak tahu bahwa hari ini adalah ulang tahunmu? Apakah kamu ingin menghabiskannya di perjalanan? Kepalaku berdengung seperti ulang tahun. Ya. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku terjebak dalam rangkaian guyonan itu. Ternyata lupa sepenuhnya tentang ulang tahunku.
Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan mengalir ke hatiku. Ada kejutan dan kegembiraan. Namun masih tidak tahu harus berbuat apa. Aku secara naluri menegakkan tubuhku. Seperti seorang prajurit yang menunggu perintah. Menerima tugas hari ini adalah menemani ratu keluar bermain. Pada hari itu, kami pergi ke Danau Dian. Berputar sekeliling kota Kunming. Makan mie beras dan berbagai makanan khas etnis. Ningning tetap tergantung di Jiangyao. Seperti seorang panglima muda yang baru saja kembali ke tempat suci. Terkadang dia memalingkan kepala dan membuat wajah boneka kepadaku. Di tatapan matanya yang bersinar terang, tersorot jelas. Ayah, kamu tidak bisa. Aku seperti boneka tali. Mengikuti mereka, ibu dan anak perempuannya. Perasaanku kompleks seperti segumpal anyaman kusut. Pada malam, kembali ke penginapan. Padahal sudah lelah bermain sejak pagi. Begitu kepala menyentuh bantal, aku terlelap tak sadar. Di dalam kamar hanya tersisa aku dan Jiangyao. Udara seketika menjadi tenang. Suasana pun menjadi aneh. Jiangyao duduk di kursi dekat tempat tidur. Menurunkan sikap kuat yang dia tunjukkan di siang hari. Kamu mengatakan dengan satu pasang mata. Di bawah cahaya lampu kuning, kamu menatapku diam. Aku merasakan gatal di kulit kepala. Aku berbicara secara inisiatif. Hari ini, terima kasih sudah memberi saya ulang tahun. Kamu tidak menanggapi ucapan saya, hanya bertanya begitu saja. Apakah kau merasa sangat dirugikan? Hatiku tiba-tiba berdebar. Mengatakan dengan keras kepala. Tidak, tidak. Dia tertawa geli. Suara itu penuh dengan ejekan. Mengapa kau harus lari? Kau seperti orang bodoh. Lin Shuai mengatakan bahwa kamu akan takut digantikan. Kamu benar-benar percaya. Beritahu bahwa kamu hanyalah pengganti. Kamu benar-benar percaya. Dan tetap membiarkanku bermain dengan si kecil sebelum lari pergi. Aku dipertanyakan satu persatu oleh dia. Ditembaki sehingga tak bisa berbicara. Wajahku berubah menjadi biru dan pucat berulang kali. Dia melihat ekspresi tertekan di wajahku. Matanya mereda sedikit dan ia melanjutkan bicara. Jika tidak temanku dekat, Ling JNMNG, menelepon saya. Mengatakannya, kamu, orang bodoh ini, bertanya kepadanya tanpa alasan yang jelas. Perihal hubunganku dengan sahabat masa kecilku. Aku benar-benar tidak tahu. Ternyata kamu, orang bodoh ini, juga cemburu. Saya tercekik di leher sambil membantah bahwa itu bukan rasa cemburu. Hal tersebut tak dapat diterima siapapun. Tidak tertahankan. Dia mengernyit. Bagi saya, seolah telah menemukan pintu pelepasan. Meningkatkan volume. Menatapku. Tatapannya tampak seperti menatap seseorang yang tidak masuk akal. Dia menghela napas. Nada bicaranya mengandung sedikit rasa putus asa. Apakah kau lupa bahwa beberapa hari yang lalu di mulutmu telah muncul luka lecet? Nyeri membuatnya tidak dapat memakan makanan. Aku terpaku. Buah-buahan tersebut kaya akan vitamin C dan bagus bagi luka di mulut. Dia berbicara satu persatu kata. Seolah sedang mengajar saya yang masih siswa SD. Aku minta kamu makan lebih banyak. Itu demi kebaikanmu. Apa saja yang kau pikirkan di kepalamu, penuh kebingungan berderak seperti dentang. Otakku kosong sepi. Jadi begitulah. Aku membuka mulutku. Tetapi tidak bisa mengatakan satupun kata. Wajahku terasa panas seperti dipukul orang dengan petikan. Juga, Jiangyao tidak berencana membiarkan saya lewat begitu saja. Ada juga apa yang membuatmu merasa tersakiti, teman masa kecil yang sudah meninggal. Saya tercekik olehnya sehingga tak bisa berbicara. Hanya dapat melawan dengan keheningan. Dia melihat saya secara aktif mengungkapkannya. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya, saat tahun terakhir kuliahku, aku pernah mengungkapkan perasaanku kepadanya. Hatiku kembali tenggelam sekali lagi. Dia pada hari itu juga berjanji untuk melanjutkan pembicaraan. Namun ada suaranya menjadi dingin dan penuh rasa jijik. Hasilnya, pada malam itu ia mengendarai mobil sport flashy-nya bersama seorang gadis seksi yang tampak muncul dari mana-mana untuk jalan-jalan. Sampai langsung terjadi kecelakaan.
Keduanya mati di dalam mobil. Saya terkejut mengangkat kepala. Dengan tak percaya saya menatapnya. Jadi saya bilang padamu. Saya berharap dia mati. Kamu pikir ini menipu? Jiang Yao mengangkat sudut mulutnya dengan sikap sangat sarkastik dan bingung. Saya memberitahumu. Itulah kalimat paling tulus yang pernah saya ucapkan dalam hidup ini. Saya menganggap Hu Qi menjijikan. Tiba-tiba setelah saya mengungkapkannya, ia menaruh topi hijau baru saja keluar oven pada saya. Dia juga membiarkan dirinya mati. Dia juga merasakannya dalam hatinya. Kamu bilang tidak akan marah. Dia semakin marah ketika terus berbicara. Perutku berdenyut. Aku benar-benar terganggu dan marah karena hal ini. Karena itu saya pergi ke bar untuk minum. Kemudian ketika bertemu denganmu, seluruh diriku terhenti. Semua kemarahan. Semua rasa ketidakadilan pada saat itu berubah menjadi perasaan absurd yang sangat besar. Aku bukan pengganti cahaya bulan putih. Aku hanya orang sial yang dia temui setelah seorang pria jahat memaksakan dirinya sendiri untuk mati. Bukan orang beruntung. Kebenaran tentang sahabat masa kecil itu. Seperti bom yang meledak di otakku. Memusnahkan semua rasa ketidakadilan dan kemarahan sebelumnya menjadi hancur berantakan. Namun aku tetap tidak puas. Saya bertanya kepadanya. Bagaimana dengan perusahaan itu? Lin Shuo, bagaimana? Dan juga foto-foto yang dia kirimkan kepadaku. Jiang Yao dari perusahaan mengangkat alisnya sambil menatapku. Seolah-olah ia memandang seorang idiot tingkat tinggi. Dia berdiam sejenak. Nampaknya sedang menyusun kata-kata. Kemudian dia melemparkan sebuah bom yang lebih besar, kata demi kata. Perusahaan itu milikmu dan milikku. Aku merasakan otakku berderak hebat dan langsung menjadi bingung. Aku meragukan apakah karena kurang tidur aku mengalami halusinasi tentang hadiah ulang tahun yang kutugaskan kepadamu. Nada Jiang Yao terdengar alami. Seolah mengatakan, cuaca hari ini bagus. Apakah bukan kamu, seorang selebriti internet dengan jutaan penggemar? Aku memikirkanmu, tidak mungkin kau selalu menjadi ibu rumah tangga bagi saya. Berikanmu sebuah perusahaan media supaya kau bisa menjadi bos sendiri. Jawablah akunmu dengan baik. Bukankah cukup? Aku membuka mulutku tanpa bisa mengatakan satu kata pun untuk memberiku sebuah perusahaan. Hanya karena alasan aku seorang selebriti online. Konyol dan mewah. Namun menyalakan bagian hati saya yang dibekukan menjadi aliran hangat yang segera mencair. Jiang Yao melihat ekspresi bodohku. Dan melanjutkan mengatakannya. Mengenai Lin Shuo. Perusahaan baru yang cocok dengan jurusan kuliah saya. Baru mulai? Saya tidak mengerti apapun. Jadi saya meminta dia menjadi penasihat. Bantu mereferensikan. Berikan saran. Karena itu, beberapa hari saya selalu tinggal di perusahaan hingga larut malam. Semua karena sibuk bekerja. Saya masih tidak menyerah pada foto itu. Menggelak. Nada dalamnya penuh dengan rasa meremehkan. Itu semua dia ambil sendiri. Atau dia sengaja mencari sudut sehingga memasukiku. Saya awalnya masih berpikir dia suka menampilkan diri. Tapi kemudian saya menyadari ada yang tidak beres. Jadi saya malas menghadapinya. Tidak terduga dia berani cukup besar mengambil semua barang ini dan datang di hadapanmu untuk memecah belah. Dia berhenti sejenak. Pandangannya menjadi dingin. Dia juga tidak tahu dari mana ia mendapatkan kabar tentang musuh lama saya yang sial. Dia langsung pergi ke operasi kosmetik. Mencoba mendekat dengan wajah itu. Melayang ke atas cabang dan berubah menjadi Phoenix. Sungguh hanya memikirkan uang sampai gila. Semua potongan pada saat itu tersusun lengkap menjadi kehadiran Lin Shu dan buah berwarna hijau kebiruan. Foto-foto yang menyilaukan itu. Dan juga alasan penggantiannya yang terkesan penting. Ternyata dari awal hingga akhir hanya dia sendiri mengarahkan dan menampilkan penipuan kejam demi naik jabatan. Dan aku adalah orang yang dipermainkan dengannya sambil bertepuk tangan. Paling bodoh. Saya merasa wajahku terbakar hebat. Malu sekali, lagi malu. Aku ingin masuk ke dalam celangku sendiri. Jadi, bagaimana kau menemukanku? Suara saya kecil seperti ukuran huruf. Video pendek yang kamu kirim itu.
Jiang Yao bodoh menatapku dengan tidak senang. Kau pikir aku tidak memperhatikanmu? Aku menonton setiap videonya. Jika ingin melihat pagar bambu dan kayu batu dalam videonya, coba cari di internet saja. Hanya sampai pada substansi roh ini. Ternyata begitu. Ternyata saya mengira pelarian yang santai. Bagi dia, itu hanyalah pertunjukan nakal yang menampilkan semua jejaknya. Ternyata saya mengira pengkhianatan dan penipuan. Sejak awal hingga akhir semuanya adalah kejutan dan kasih sayangnya yang dia siapkan untukku. Aku menatapnya, melihat mata ia, yang berderak merah akibat perjalanan semalaman. Hatiku terasa seperti selera saya terbalik. Aku bukan pengganti. Selalu aku bukan diriku sendiri, melainkan orang yang dia tempatkan di hatinya. Dia memperhatikannya diam-diam. Satu-satunya yang bahkan bersedia menghabiskan uang berlimpah untukku. Dia menatapku, senyum nakal memuncak di sudut bibirku. Namun dalam tatapannya bersinar-sinar dingin berbahaya. Tapi binatang roh itu malah mengingatkanku. Apa yang dia ingatkan padamu? Aku bertanya secara naluriah. Betul-betul ada tempat bagus semacam rumah sakit jiwa di dunia ini. Suara berdengung dalam pikiranku. Dikalahkannya oleh kalimatnya di rumah sakit jiwa, membuatku seperti campuran 7 daging dan 8 sayur. Sebuah rasa dingin mengalir dari alas kakinya langsung menembus inspirasi langit. Sebelumnya, mereka yang dikhianati. Marahnya yang ditipu. Segera digantikan oleh ketakutan setelah kejadian. Saya menelan air liur. Suara saya sedikit berubah. Dia tidak akan keluar darinya kemudian membalas dendam padaku, kan? Seseorang yang dapat memikirkan beberapa hal dan membuat tuli. Dia membuat rangkaian lengkap kebohongan untuk menipu saya. Berapa jauh distorsi di dalam hati mereka? Jiang Yao memandangku dengan sikap pengecutnya. Bibirnya membentuk senyuman pengecut. Tata pandangannya seolah sedang menatap seorang orang desa yang belum pernah berkelana. Dia merasakan kepedihan di dalam hatinya. Dia berkata dengan santai. Seolah-olah sedang membicarakan hal kecil yang tidak penting. Saya mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Saya seluruh diri menjadi bodoh. Menatap dengan terkejut ketika dia dipindahkan masuk. Apakah ini dapat berjalan? Mengapa tidak bisa? Dia memeluk tangannya dan menatapku dengan tenang. Dia secara sukarela menyerahkan bukti di depan pintu. Mengapa aku tidak menggunakannya? Dia melihatku masih terlihat kebingungan. Dengan sabar menjelaskanku. Untuk mendekatiku. Dia pergi melakukan operasi plastik menjadi seperti teman masa kecil yang sialku. Apakah ini paranoid? Ketika dia memikirkan bisa menggantimu. Dia bahkan mengira perusahaan saya dibuat untuknya, apakah ini delusi? Dia membawa beberapa foto yang diambil secara diam-diam. Ia berani membelokkan kebenaran di depanmu. Memecah belah. Apakah ini merupakan tanda perlakuan penganiayaan? Setiap kata yang ia ucapkan. Hati saya hanyut turun. Secara terpisah. Saya pikir ini hanyalah perilaku akibat karakter yang buruk. Di dalam mulutnya, malah menjadi gejala yang mengarah ke masuknya ke rumah sakit jiwa. Saya hanya memanggil dokter profesional dan menceritakan semua situasi tersebut secara jujur. Dokter tentu saja akan memberi penilaian yang paling profesional. Dia berbicara tenang. Tetapi menyinari kekuatan yang tidak bisa disembunyikan. Apalagi dia seorang anak yatim. Tidak ada kerabat di rumah. Bahkan tidak ada orang yang dapat bersaksi untuknya. Pendengarannya membuat punggung saya dingin. Wanita itu benar-benar kejam ketika marah. Jiang Yao menatap ekspresi saya yang terdiam. Tiba-tiba ia menggelitik senyum cerdik. Dia mendekat dan menanyakan kepada saya mengenai cinta. Saya bertanya padamu. Apakah kamu tahu cara membuktikan bahwa dirimu tidak menderita penyakit jiwa? Pertanyaan ini membuatku terdiam. Tanpa sadar, saya menjawab, saya akan pergi ke dokter. Bukankah dia bilang aku tidak sakit? Jiang Yao langsung tertawa. Dalam tawa tersebut terdapat sentuhan belas kasih bagi orang bodoh. Semakin bersemangat Anda menjelaskan kepada dokter. Jika Anda tidak sakit, dokter akan semakin percaya bahwa penyakit Anda tidak ringan. Kemudian ia menuliskan emosi pasien di buku rekam medis Anda. Bersemangat. Menolak mengakui kondisi penyakit. Dia berhenti sejenak. Satu persatu kata,
seolah-olah mengumumkan putusan. Dia berkata. Kemudian dia menggelegar dengan suara yang lebih keras. Saya merasa pandangan hidup saya semuanya hancur. Ini sungguh merupakan siklus mati yang tidak dapat dipecahkan. Saya menatap wanita yang tersenyum seperti rubah kecil di depan mata saya. Pertama kali merasa dia bukan hanya orang yang suka memanjakan dan suka mengakali, melainkan juga seseorang dengan lengan yang dapat mencapai langit. Seorang ratu yang mampu menata segalanya untukmu. Sebuah rasa aman yang belum pernah terjamah sebelumnya mengelilingi saya erat-erat. Saya membuka mulutku. Akhirnya hanya menjadi satu kalimat. Istri? Kamu memang hebat. Saat itulah, yang tidur di atas ranjang seperti babi kecil. Gadis kecil itu tiba-tiba berputar. Bercakap-belaka dengan bibir kecil. Mengucapkan suatu bisikan samar. Ayah dan ibu. Jangan lagi bicara. Aku sudah terbangun karena kalian. Saya dan Jiang Yao saling menatap satu mata. Keduanya melihat senyuman dari mata masing-masing. Suasana yang masih penuh ketegangan baru saja ada. Bersih total dalam sekejap oleh bicara mimpi si kecil ini. Kita berdua mengembalikan gerakan bisu. Kami berdua menutup mulut dengan kesepakatan. Ruang kembali tenang. Hanya tersisa suara pernapasan anak perempuan yang merata. Cahaya bulan menembus dari luar jendela. Menyinari rambutnya yang berbulu dengan lapisan cahaya lembut. Kita berdua juga tenang. Berbaring kembali di tempat tidur. Mengatur Ming-Ming di tengah dengan satu sisi kiri dan satu sisi kanan. Saya memiringkan tubuh, melihat mata tidur ibu dan anak perempuan itu. Hatiku dipenuhi dengan kesalahpahaman yang masih tertutup. Setelah terpecahkan, hari-harinya menjadi beberapa derajat lebih biru daripada sebelumnya. Keesokan paginya, saya terbangun oleh tawa Ming-Ming. Gadis kecil itu sedang berselimut di atas saya, sementara Daem Jiang Yao duduk di tepi tempat tidur. Tertawa melihat kami. Di dalam tatapan matanya, ada kelembutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebelumnya ada rencana pelarian tersebut. Sekarang, rasanya seperti sebuah tontonan anak kecil yang konyol dan lucu. Masa liburan yang tersisa menjadi perjalanan bulan madu sebenarnya bagi keluarga kami bertiga. Di angin dingin yang menusuk di Gunung Yulong. Aku menelungkan Jiang Yao dan Ning Ning dalam pelukanku. Dia terdiam sejenak. Kemudian pipinya memerah. Dia memencet pinggangku, lalu menekan bibirku. Dengan suara penuh kegembiraan anak kecil yang terlihat dari matanya. Tapi semua tak dapat disembunyikan. Di kota tua Lijiang, kami mengenakan pakaian khas setempat. Ning Ning berlari di depan seperti kupu-kupu bunga. Aku dan Jiang Yao saling menggenggam tangan. Mengikuti di belakang. Dia seperti pecandu camilan. Kepalanya penuh dengan kue bunga segar. Tidak bisa memakannya. Jadi dia langsung menuangkannya ke mulutku sekaligus. Sambil meremehkan dia. Sambil sekaligus menikmati semuanya seolah manis. Selama beberapa hari ini, kamera saya tidak pernah berhenti. Di dalam lensa, tidak lagi bayangan akhir aku sendiri yang membawa putrinya. Melainkan wajah senang kami tiga bersatu rapat. Kembali ke penginapan pada malam hari. Saya mengedit bahan ini menjadi video baru. Saya khusus memilih lagu latar yang terlalu manis. Video dimulai dengan adegan saya berteriak, "Aku mencintaimu," di gunung salju. Akhirnya, siluet kami di bawah matahari terbenam kota tua. Setelah memotong, saya menonton video. Suku bibir tak terhenti mengangkat. Saya memberi video ini judul yang sangat sombong. Ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Ternyata istri saya sangat mencintaiku. Pada saat mengklik unggah, saya bahkan dapat membayangkan betapa sengitnya ruang komentar akan menjadi. Tidak heran. Video telah dipublikasi kurang dari setengah jam. Back-end saya langsung meledak. Wah, ini pembalikan? Aku langsung menundukkan diri pada postingan sebelumnya. Tetapi tetap membawa anak pergi. Postingan ini langsung memohon maaf. Keluarga, siapa yang mengerti? Saya kira Broven akan bangkit. Ternyata cuma menaburkan dog food di tempat lain. Aku siap melakukannya. Apakah hanya saya yang memperhatikan tatapan Jiang Zong terhadap Feng Ge?
Itu sungguh cinta peliharaan memecahkan masalah. Ini sama sekali bukan pengganti. Sastra adalah cinta sejati yang tak terkalahkan. Jumlah penggemar saya naik lebih dari 100 juta dalam satu malam. Melihat komentar melimpah penuh tawa di layar, haha. Saya terpesona. Perasaan kecewa yang saya rasakan sebelumnya karena ditipu membuatku menghilang seperti asap dan awan. Aku menundukkan alis dan bernafas lega. Liburan selesai. Kami, ketiga orang dalam keluarga, menaiki pesawat menuju Provinsi Jiang yang membuat hatiku penuh keputusasaan. Saat pulang, aku menahan tangan kiri pada Ming Ming. Aku menahan tangan kanan pada Jiang Yao. Hatiku terisi penuh kebahagiaan. Setibanya pesawat, Jiang Yao tidak membawa kami pulang ke rumah. Tapi dia langsung memanggil sopir untuk menjemput kami di depan gedung kantor yang baru. Dia mengangkat dagunya dan menatapku. Matanya memancarkan sedikit rasa bangga. Saya mengikuti dia masuk ke dalam lobi. Hanya terlihat nama perusahaan ditulis dengan huruf kapital berwarna emas di dinding latar depan resepsionis. Itulah perusahaan media yang membuat hatiku hancur ketika saya melihatnya di foto Lingso sebelumnya. Mulai hari ini, di sini kalian berada. Jiang Yao menusukkan kartu akses ke tangan saya. Dengan nada yang tenang. Namun seakan menaruh batu besar di hati saya. Dia menarikku sepanjang jalan sampai ke pintu kantor terbesar. Di atas pintunya tergantung papan nama. Di atasnya terukir 2 karakter. Saya menatap 2 huruf itu. Rasa seperti sedang bermimpi. Dari seorang pria yang hidup dipenuhi dukungan istrinya. Menjadi Qin Zhong yang memiliki perusahaan sendiri. Perubahan status ini datang terlalu cepat. Sangat mirip mimpi. Saya membuka pintu kantor. Di luar jendela lantai ke langit yang luas, terang, dan besar. Dia adalah polisi kota paling ramai di. Mengibaskan saya dari belakang. Dagunya bersandar lembut di bahu saya. Dia menghembuskan napas seperti biru di telingaku. Suara tersebut mengandung sedikit senyuman yang saya kenali dari. Di masa depan, segala sesuatu di bawah tanganmu pasti akan teratur. Influencer wanita. Kamu harus mengendalikannya, oke. Saya melihat 2 huruf emas panas di pintu kantor yang ditulis oleh. Perasaan saya masih sedikit mengapung di bawah kaki, hadiah ulang tahun yang dikirimkan Jiang Yao kepadaku. Sungguh berat sekali. Mendorong pintu. Saya pertama kali merasakan apa artinya. Melihat seluruh area kantor. Semua orang yang bergerak adalah wajah-wajah muda dan cantik. Berbagai gaya dengan kaki panjang, pinggang tipis, nuansa wanita dewasa, serta suara loli. Banyak selebriti online perempuan sibuk di studio masing-masing. Atau tersenyum manis di depan kamera, atau berbicara riuh tentang tren terkini. Saya, suami rumah tangga yang dibangun dari istri saya, tiba-tiba menjadi bos mereka. Untungnya saya tidak punya kemampuan lain. Kemampuan bersosial. Masih cukup baik. Ditambah lagi akun media sosial saya yang memiliki jutaan pengikut sudah dipasang di sana hanya beberapa hari. Saya langsung bersatu dengan para influencer perusahaan. Fenge. Naskah video saya ini. Boleh kamu bantu lihat, ya? Saya selalu merasa kurang memuaskan. Qin Zhong. Hari ini popularitas ruangan live saya agak rendah. Bagaimana kalau saya ganti gaya? Saya tidak menolak siapapun yang datang. Berbicara dengan mereka tentang konten. Menceritakan lelucon. Berbagi pengalaman saya sebagai selebriti online. Segera. Di kantor, panggilan untuk Direktur Qin mulai perlahan berubah. Menggantikannya. Saya sedang menikmati perasaan, memanggil dahulu, lalu memeluk, ini. Sebuah sosok yang akrab tiba-tiba muncul di kantor saya seolah-olah seorang hantu. Di pintu, Qin Zhong tampak sangat gagah. Jun Meng mengangkat lengan dan bersandar miring di bingkai pintu. Wajahnya terlihat seperti tersenyum tapi tidak. Hati saya berdebar seketika. Kenapa kamu datang? Dia masuk dengan sepatu hak tinggi. Dia duduk sendiri di sofa kantor saya. Disampaikan oleh Jiang Zhong. Saya datang. Katakan bahwa dia takut kamu satu orang tidak dapat mengelola sendiri. Dia memberi saya posisi asisten sekaligus sekretaris.
Dia terhenti sejenak. Dia menatapku sambil mengedipkan mata. Dengan suara rendah. Sederhananya bilang dia datang sebagai mata pengawas. Mengerti saya, terlalu memahami. Sejak itu hari-hari baikku berakhir. Seperti sistem 24 jam yang terpasang di sisiku. Tidak ada titik buta dalam pemantauan. Saya berbincang beberapa kalimat lagi dengan influencer wanita baru. Tidak lama lebih dari 5 menit. WeChat Jiang Yao segera muncul. Bagaimana kemampuan bisnis karyawan baru ini? Perlu kamu sebagai bos memandu langsung begitu lama? Saat saya berada dalam rapat, pandangan saya berlama-lama menatap kaki si penyiar wanita yang memakai rok pendek selama setengah detik. Malamnya pulang. Keyboard sudah disusun di tengah ruang tamu. Istriku, saya salah. Aku cuma tidak sengaja pergi saat itu. Aku dengan mahir membungkuk, posisi standarnya Jiang Yao memeluk Ningming, menatapku dari atas ke bawah sambil terbuai. Jadi ceritakan apa warna rok orang itu. Aku tidak bisa menjawab satupun kata. Hanya dapat menunduk dan mengakui kesalahan Ningming. Di samping itu, dia bertepuk tangan memuji. Ayah lagi membungkuk di depan keyboard. Ibu megah. Aku ingin menangis namun tak ada air mata. Pada senja hari itu, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan di tangan saya. Pintu kantor tersebut baru saja dibuka. Ming datang menyerupai peluru kecil. Dengan cepat memeluk panggulku. Ayah. Aku tersenyum dan mengangkatnya. Jiang Yao mengikutinya di belakang dengan tangan. Dia juga membawa kue favoritnya dari kedai tersebut. Hari ini dia mengenakan gaun ramping. Rambut panjangnya terurai ke bahu saat ia masuk. Semua cahaya di kantor seolah menjadi lebih terang. Aku sedang hendak berkata. Ning Junmeng langsung masuk dari luar. Wajahnya tampak menonton dengan riang. Tampaknya tidak terlalu memikirkan masalah besar. Yao, kamu sudah datang. Kamu harus mengurus masalah emosional keluargamu dengan baik. Dia berjalan ke sisi Jiang Yao. Secara sengaja berbicara keras. Hatiku terasa tegang. Ada perasaan yang tidak menyenangkan. Hanya dengar dia mengeluh secara berwarna-warni. Dia hari ini diam-diam menontonnya beberapa kali. Hanya tentang kaki penari yang memakai kaos kaki hitam yang baru kami tanda tangani kontraknya di perusahaan kita. Saya memang sudah melihatnya. Kulit kepalaku langsung meledak. Kamu bercanda. Aku segera membantah. Aku tidak memiliki tatapan seperti Jiang Yao, tapi mataku sudah berkurung. Dia menaruh kue. Langkah demi langkah menuju saya. Benarkah? Detik berikutnya, telinga saya diserahkan oleh tangan yang lembut. Namun, tangan itu tak mengizinkan penolakan dan membuatku terhenti. Ah! Sakit-sakitnya, istriku. Dia menipu kamu. Saya benar-benar tidak memeluk Ningning sambil bersembunyi dan memohon ampun. Jiang Yao menambahkan sedikit tenaga di tangannya. Namun sudut mulutnya tak bisa menahan diri dan melengkung. Paling baik dia melepaskan tangannya. Dengan senyuman indah, dia menatapku sekali. Pergi saja. Berangkat pulang untuk makan. Aku memeluk Ningning seperti seorang pengikut kecil. Mengikuti Jiang Yao di belakang. Ning Junmeng menahan tawa di belakang. Dia membuat ekspresi wajah lucu kepadaku. 3 orang keluarga itu keluar dari gedung kantor sambil tertawa bersama.